Oke, kita masuk ke penjelasan induksi matematika bagian pertama yang telah kamu catat minggu yang lalu. Jadi induksi matematika ini berhubungan dengan suatu penalaran. Nah, apakah yang dimaksud dengan penalaran itu? Nah, di sini kita buat untuk definisi penalaran. Jadi definisi dari penalaran itu adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan yang menghasilkan sejumlah kesimpulan. Jadi ada dua jenis penalaran. Yang pertama, deduktif dan juga induktif. Ya, dua jenis penalaran, yang pertama deduktif dan yang kedua adalah induktif. Nah, bagaimana perbedaan kedua jenis penalaran ini? Nah, kita lihat yang pertama dulu untuk penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau hipotesis menuju ke hal-hal khusus. Jadi dari umum ke khusus. Itulah untuk penalaran deduktif. Umum ke khusus, contohnya saya buat di sini. Lingkaran yang besar ini adalah pernyataan umum atau hipotesis. Kemudian di dalam lingkaran besar ini terdapat hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus saya buat lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah. Nah, ini adalah hal-hal yang khusus. Artinya berarti penarikan kesimpulannya itu dimulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Contohnya, contoh pernyataan umumnya adalah semua manusia akan mati. Ini pernyataan umum. Nah, pernyataan khususnya atau hal-hal yang khususnya, Albert Einstein seorang manusia. Nah, ini adalah hal khususnya. Nah, Albert Einstein ini adalah hal-hal khusus dari semua manusia. Karena Albert Einstein adalah seorang manusia. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah berarti Albert Einstein akan mati. Itu adalah kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khususnya. Albert Einstein akan mati. Proses penarikan kesimpulan dengan cara seperti ini dinamakan penalaran deduktif, proses pengambilan kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang ditarik dari penalaran deduktif ini selalu bernilai benar. Ya, jadi kesimpulan yang ditarik dari penalaran deduktif itu selalu bernilai benar. Nah, untuk penalaran yang kedua adalah penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif itu adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari hal-hal khusus menuju kesimpulan secara umum. Jadi dari khusus ke umum. Kalau ini dia kebalikannya ya, dari hal-hal yang khusus ke umum. Berarti ada hal-hal khusus terlebih dahulu, ya, hal-hal khusus terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan secara umum. Ini kesimpulan umumnya. Dari hal-hal khusus ke kesimpulan secara umum. Kita masuk ke contoh soal. Contohnya ini adalah sebuah desa. Katakanlah ini adalah desa Sukamaju yang berpenduduk 100 jiwa. Nah, kemudian ada seseorang, katakanlah ini Amir. Nah, Amir ini adalah penduduk dari desa Sukamaju. Dan diketahui si Amir ini suka mendengarkan musik. Nah, kemudian selain Amir, ternyata ada yang lain. Katakanlah ini Beni, ada Didi, ada Emma, lalu katakanlah ada satu lagi Sarah. Nah, selain Amir, ternyata Beni, Didi, Emma, dan Sarah juga adalah penduduk dari desa Sukamaju. Nah, ternyata kelima orang ini semuanya suka mendengarkan musik. Kelima orang ini adalah hal-hal khusus dari desa Sukamaju. Artinya mereka bagian dari desa Sukamaju atau hal-hal khusus dari desa Sukamaju. Dengan menggunakan hal khusus ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua penduduk desa Sukamaju pasti suka mendengarkan musik. Ya, ini adalah kesimpulan dari pembahasan tersebut. Cara menarik kesimpulan ini disebut dengan penalaran induktif
Berbeda dengan yang tadi, deduktif. Nah, cara penarikan kesimpulan ini adalah penarikan induktif, penalaran induktif. Jadi kesimpulan yang ditarik adalah bahwa penalaran induktif belum tentu bernilai benar. Sangat berbeda dengan deduktif tadi ya. Kalau yang ini dia, kesimpulan yang bisa kita tarik dari penalaran induktif, nilainya dia belum tentu bernilai benar. Penalaran induktif belum tentu bernilai benar. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, bagaimana cara membuktikan kebenaran dari pernyataan semua penduduk desa Sukamaju suka mendengarkan musik? Dari kesimpulan yang di atas tadi. Nah, bagaimana cara kita membuktikan pernyataan ini? Melalui penalaran induktif yang telah kita tarik kesimpulannya tadi. Nah, ada dua cara untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan ini. Karena dia kan belum tentu bernilai benar kan? Bisa benar, bisa juga salah. Ada dua cara. Yang pertama, semua penduduk desa kita periksa satu persatu. Semua penduduk desa diperiksa satu persatu. Nah, jika ternyata semua suka mendengarkan musik, maka pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua, jika kita periksa yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut, mencari sebuah contoh penyangkal atau counter example jika ada. Nah, seandainya ada seseorang bernama Iwan, nah si Iwan ini setelah ditanya-tanya, ternyata dia tidak suka mendengar musik. Nah, dengan ada satu orang saja tidak suka mendengarkan musik, berarti dapat kita tentukan bahwa pernyataan ini bernilai salah. Gitu dia cara membuktikan kebenarannya ya. Yang pertama, periksa satu persatu penduduknya, dan yang kedua, cari contoh penyangkalnya. Satu aja ada yang tidak suka, berarti dia kebenarannya salah. Nah, itu dia untuk perbedaan penalaran induktif dan deduktif. Silahkan kamu kerjakan 3 soal latihan berikut ini, buat dengan bahasa sendiri. Selamat mengerjakan.